Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1115 Nasib Baik. Nada pangeran ketiga keras, dan warna suram muncul di matanya. Setelah berbicara, dia terus berkata dengan tenang, kebetulan semua orang yang ingin aku tangani telah berkumpul, yang dapat menyelamatkanku dari masalah. Begitu pengawal baja hitam mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, dia segera bertanya dengan suara rendah, Yang Mulia, apakah kamu ingin memanfaatkan upacara istana Bingshen untuk mengambil keuntungan dari mereka semua? Pangeran ketiga tidak menghindar dan berkata terus terang, kesempatan sekali seumur hidup seperti itu jika tidak dimanfaatkan, bukankah akan sia-sia? Pada saat ini, mata pangeran ketiga sudah memiliki kekejaman yang tak terhindarkan. Setelah mengatakan ini, dia berdiri, mengambil langkah percaya diri dan kuat, berjalan melewati halaman dan berjalan ke istana. Beberapa hari kemudian, benua Jeoshu, istana besar di Gletser yang luas, adalah pusat benua Jeoshu, dan juga merupakan tempat keluarga kerajaan dan bangsawan benua Jeoshu berada. Setiap hari, banyak orang berdiri di bawah Gletser, memandang di trapesium di atas istana, menantikan suatu hari, mereka juga dapat melangkah ke dalamnya dan menjadi anggota istana kerajaan. Di benua Jeoshu di mana kekuatan adalah langit, siapapun memiliki kesempatan ini. Selama kekuatan cukup kuat, dapat membuat bagian dari dunia sendiri, dan bahkan membuat seluruh keluarga meremajakan dan makmur, dan pindah ke yang melambangkan kekuatan di istana, seperti bekas keluarga Dao, itu saja. Dalam beberapa hari terakhir, di istana besar ini, ada suasana ketegangan dan kegembiraan, banyak anak bangsawan kekaisaran dipenuhi dengan harapan yang tak terbendung, karena besok adalah hari pembukaan istana Bingshen. Anak-anak bangsawan ini, dibandingkan dengan orang biasa, sudah dianggap pemimpin. Mereka telah memasuki istana kerajaan dan memiliki status luar biasa, tetapi mereka belum memasuki istana Bingshen. Bagi mereka, istana Bingshen, misterius dan kuat, melambangkan yang paling mulia. Status adalah pengejaran yang lebih tinggi. Jika Aula Jeoshu Kekaisaran ini adalah simbol kekaisaran, maka istana Bingshen adalah simbol Aula Jeoshu ini, yang menaungi anak-anak kuil dari generasi ke generasi dan juga memungkinkan benua Jeoshu untuk makmur di sungai panjang sejarah. Dapat dikatakan bahwa sepanjang zaman, yang paling terkenal dan kuat di benua Jeoshu akan memiliki kesamaan dalam hidup mereka, yaitu, mereka semua telah melangkah ke istana Bingshen. Oleh karena itu, orang-orang di benua Jeoshu merasa bahwa selama mereka melangkah ke istana Bingshen, mereka bisa menjadi pahlawan dengan sejarah panjang. Besok adalah hari pembukaan istana Bingshen. Ini adalah hari yang membuat pikiran semua orang bersemangat. Anak-anak bangsawan dan bangsawan yang akan masuk ke istana Bingshen sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa tidur. Beberapa orang berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang tidak dapat diandalkan, berguling-guling, dan beberapa orang tidak malas dalam berlatih, atau mengumpulkan harta untuk membuat persiapan yang memadai untuk memasuki istana Bingshen. Patut disebutkan bahwa istana Bingshen bukan hanya tempat suci bagi para talenta, tetapi juga tempat pemakaman bagi sebagian orang. Banyak orang tidak akan bisa keluar setelah masuk. Bahkan keturunan keluarga kerajaan pun tidak luput. Oleh karena itu, segala sesuatu setelah memasuki istana Bingshen tidak diketahui. Bagi mereka, apakah memasukinya adalah berkah atau kutukan, tidak ada yang berani menentukan. Pada saat ini, malam sudah larut, dan di Gletser luas di atas Aula Jeoshu, dua sosok melintas dan berlari kencang di malam hari, dan langsung menghilang ke dalam istana dan memasuki istana Dreamy-do. Keduanya menyembunyikan napas, diam-diam, tidak ada yang mengganggu siapapun. Keduanya adalah Dimas Wu dan Dreamy-do. Keduanya bergegas kembali tanpa henti, hanya untuk mengejar upacara pembukaan istana Bingshen besok. Besok sudah akan masuk istana Bingshen, bagaimana?
apakah kamu sudah siap? Dreamy Du berbicara lembut kepada Dimas Wu. Mereka berdua duduk di tempat tidur dengan mesra. Tangan giok Dreamy Du berada di Dimas Wu. Geser inci demi inci, dan membakar. Ada apa di istana Bingshen? Dimas Wu tidak menjawab Dreamy Du, melainkan bertanya dengan tatapan serius. Tidak tahu, terakhir kali istana Bingshen dibuka adalah 100 tahun yang lalu. Tokoh-tokoh yang keluar dari situ menjadi pemimpin dari beberapa keluarga besar di Jeoshu. Namun, mereka menutup mulut tentang semua yang mereka alami di istana Bingshen, dan yang lebih aneh, mereka semua menghilang perlahan setelah beberapa waktu, jadi tidak ada yang tahu apa yang ada di istana Bingshen. Ekspresi Dreamy Du juga menjadi serius, dan dia menjawab dengan serius. Dimas Wu menoleh sedikit dan menatap Dreamy Du, bertanya-tanya, lalu mengapa kamu begitu terobsesi memasuki istana Bingshen? Ketika Dreamy Du mendengar kata-kata itu, dia berhenti sebentar, dan kemudian dia berkata dengan wajah serius, istana Bingshen telah ada sejak zaman kuno. Biasanya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat puncak Zunwu tidak dapat menginjakkan kaki di dalamnya. Penuh dengan tak berujung yang tidak diketahui membuat orang terpesona. Saya selalu bertanya-tanya, karakter seperti apa yang ada di tempat yang begitu tinggi? Dan, karakter seperti apa penguasa yang bisa memerintah istana Bingshen? Ketika Dreamy Du mengatakan ini, nadanya penuh keinginan, dan ekspresinya penuh harapan. Melihat Dreamy Du seperti ini, Dimas Wu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, besok kamu masuk istana Bingshen, kamu akan tahu segalanya. Ya, begitu besok tiba, kita dapat mengetahui segalanya, tetapi hari ini, kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kata Dreamy Du dengan antusias. Setelah dia berkata, dia melemparkan Dimas Wu langsung ke bawah. Keesokan harinya, dini hari. Ketika matahari bersinar di istana Bingshen, kuil yang menjulang tinggi memantulkan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan keindahan yang menakjubkan. Sinar matahari dan es dan salju tampak menyatu, dan cahaya warna-warni membawa keindahan yang kaya ke dunia ini. Upacara pembukaan istana Bingshen, yang pernah diadakan dalam 1 abad, akan segera dimulai. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di pintu masuk istana Bingshen. Mereka semua menunggu untuk menyaksikan momen bersejarah. Semua orang khusyuk, membuat istana Bingshen lebih khusyuk dan tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan tokoh tertinggi dari benua Jeoshu, berdiri diam di depan gerbang istana Bingshen dengan ekspresi senus. Seluruh adegan itu sangat sunyi dan tertekan. Apakah semua orang telah tiba? Trevor Du melirik tajam ke tempat kejadian, dan berkata dengan dingin. Ketika matanya tertuju pada para pria muda terkemuka dengan jubah kekaisaran, dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya sedikit, matanya penuh harapan untuk mereka. Semua seharusnya sudah datang. Pangeran ketiga melirik ke sekeliling, lalu menjawab dengan tenang kepada Trevor Du. Begitu suara pangeran ketiga jatuh, tiba-tiba terdengar tawa kecil, kata-kata itu berarti Dreamy tidak boleh datang. Ini adalah suara Dreamy Du. Semua orang mendengar reputasinya, dan melihat Dreamy Du meraih tangan Dimas Wu dan berjalan dalam kehampaan. Dreamy Du masih begitu glamor dan tak tergantikan, dan wajahnya yang cantik memiliki senyum bahagia, yang membuatnya terlihat lebih cantik, seperti bunga paling halus di dunia, mempesona dan menarik. Hanya saja putri cantik seperti itu kini meringkuk di tubuh pria asing Dimas Wu, yang membuat banyak anak muda di tempat kejadian penuh amarah dan kecemburuan. Semua orang menatap mata Dimas Wu, mereka sangat tidak baik. Dimas Wu menjadi terkenal di istana pangeran ketiga kemarin. Dia membuat pertunjukan besar dan menyinggung banyak pangeran dan putri. Belakangan, berita penghancuran keluarga Piso oleh Dimas Wu menyebar ke seluruh aula Jeoshu. Dimas Wu menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang menganggapnya sebagai duri di mata. Pangeran ketiga tidak mengungkapkan permusuhan dan ketidakpuasannya dengan Dimas Wu. Ekspresinya sangat tenang. Mengenai kata-kata Dreamy Du, pangeran ketiga tidak mengubah wajahnya dan berkata dengan belak-belakan,
Sejak zaman dahulu, Jiushu telah diperintah oleh laki-laki, dan istana Bingshen yang suci, tidak membiarkan wanita masuk. Dreamy Du, sekarang ingin melangkah ke istana Bingshen. Menurut pendapatku, ini tidak sesuai dengan aturan, dan kamu tidak boleh datang. Pangeran ketiga langsung pergi dan memukul paku di kepala. Dia tidak lagi khayal dengan Dreamy Du, dia langsung melepas penyamarannya dan memperjelas sikapnya. Kakak, aku khawatir kamu lupa, tetapi Raja Bingshen dengan jelas menetapkan bahwa selama wanita kerajaan memiliki seorang pria, mereka dapat masuk ke istana Bingshen. Aku sekarang sepenuhnya memenuhi syarat, kamu tidak punya hak untuk menghentikanku, dan kamu seharusnya tidak perlu menanyakan apa-apa lagi. Dreamy Du membawa Dimas Wu ke depan istana Bingshen dan tanpa basa-basi menjawab pangeran ketiga. Pangeran ketiga mendengus dingin, dan berkata dengan jijik, aku harap kamu tidak menyesali keputusanmu saat ini. Setelah mengatakan ini, pangeran ketiga berhenti berbicara, dan mengalihkan pandangannya ke istana Bingshen yang suci di depan, cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, tampaknya ada seberkas cahaya menyebar dari langit dalam kehampaan, dan cahaya besar menyelimuti seluruh kuil Jiushu. Istana Bingshen di puncak juga diterangi oleh cahaya, seolah-olah diselimuti oleh cahaya suci, mekar dengan es suci dan salju, bersinar terang. Bum-bum. Segera setelah itu, sebuah suara besar terdengar, melihat pintu istana Bingshen terbuka perlahan. Proses membuka pintu sangat lambat, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di depan aula melonjak, mata mereka juga bermekaran, menatap interior istana Bingshen di balik pintu. Istana Bingshen akhirnya dibuka kembali setelah 100 tahun. Dimas Wu tidak memperhatikan gerbang istana Bingshen seperti orang lain, dia mengkhawatirkan sinar yang jatuh dari langit. Dimas Wu dapat dengan jelas merasakan bahwa alasan mengapa istana Bingshen dihidupkan adalah karena sinar itu mengandung kekuatan yang tak terbatas dan kuat. Kekuatan itu menembus segalanya dan tidak ada habisnya, membuat pintu istana Bingshen tak terbendung. Dimas Wu sangat penasaran saat ini, dia tidak tahu orang seperti apa yang dia kendalikan di balik layar. Tepat ketika Dimas Wu ragu, Du Tianxiao melihat sekeliling pada semua orang, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, oke, masuk ke istana salju. Bum bum bum. Dengan perintah dari Trevor Du, semua orang yang ingin mencoba menunjukkan tubuh mereka dan tidak sabar untuk melompat ke istana Bingshen. Sekelompok orang melewati gerbang yang terbuka, secepat kilat, dan dalam sekejap mata, puluhan orang melangkah ke istana Bingshen. Kali ini, ada 21 orang di seluruh aula Jiushu, dan mereka telah mendapat tempat untuk melangkah ke istana Bingshen, tetapi tidak tahu berapa banyak orang yang akan keluar dari istana Bingshen di masa depan. Ayo masuk, Dreamy Du berbicara kepada Dimas Wu dengan tegas. Segera, dia dan Dimas Wu bergegas menuju istana Bingshen, keduanya dengan cepat melewati gerbang istana Bingshen yang berkabut, dan kemudian memasuki istana Bingshen. Di dalam, pemandangan di depan mereka berdua tiba-tiba menjadi benar-benar baru. Ini adalah dunia nyata es dan salju. Tanah tertutup es, salju beterbangan, dan hamparan putih yang luas. Tampaknya ada yang menakutkan salju dan es menderu di kejauhan, seolah-olah saat berikutnya, itu akan ada longsoran salju yang membekukan dunia. Pemandangannya spektakuler, tetapi juga menakutkan. Apakah ini istana Bingshen? Gumam Dimas Wu tanpa sadar. Ada sedikit kejutan di matanya, jelas, pemandangan ini benar-benar berbeda dari istana Bingshen yang dia bayangkan. Berdiri di dunia yang sedingin es ini, Dimas Wu merasa seperti datang ke dunia lain. Orang lain yang masuk juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Mereka berada di luar sebelumnya, meskipun pintunya terbuka, tetapi semua orang tidak bisa melihat pemandangan di dalam, dan hanya bisa melihat kabut. Sekarang setelah saya masuk, saya menyadari bahwa dunia di depan saya luar biasa dan megah, dan itu mengejutkan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba jatuh dari langit dalam kehampaan. Ini adalah seorang lelaki tua, tubuhnya mengenakan jubah berwarna putih salju,
rambutnya putih dan halus, dan wajahnya masih putih dengan janggut. Seluruh orang seputih salju dari atas ke bawah. Dia sepertinya datang dari kekosongan, melebur ke dalam kehampaan, seperti hantu. Ketika Tuan Salju ini muncul, mata semua orang tertuju pada tubuh Tuan Salju. Selamat datang di istana. Bingshen, aku adalah utusan di sini, dan akan memandu kalian ke depan. Tuan Salju menggantung di kekosongan dan berbicara dengan ringan. Dia ramah dan terlihat baik hati. Dimaswu menatap Tuan Salju dengan pancaran sinar di matanya. Dia jelas merasakan bahwa tubuh Tuan Salju dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang tak ada habisnya. Kekuatan itu membuat kekuatan iblis jauh di dalam tubuh Dimaswu merasakan jejak ketakutan yang tak terkendali. Ketakutan semacam itu, seperti iblis yang melihat dewa, dilahirkan dengannya dan sulit dikendalikan. Saraf Dimaswu menegang seketika, dan dia menjadi lebih berwaspada. Akan tetapi, pangeran ketiga yang berdiri di seberang Dreamy Do dengan tenang memandang Tuan Salju, tetapi suaranya terdengar lembut dan masuk ke telinga Dreamy Do. Dreamy Do, kamu tidak seharusnya kembali ke Jeoshu. Awalnya, aku pikir adalah orang yang cerdas, jadi melarikan diri dari kota balai Jeoshu yang terkepung, tetapi tidak berharap kamu begitu bodoh, hingga tiba-tiba kembali pada saat ini. Tahukah kamu kalau kamu sedang mencari mati? Mendengar kata-kata pangeran ketiga, wajah Dreamy Do menjadi dingin, dan dia bertanya dengan dingin. Kamu yakin aku akan mati? Orang yang menyedihkan, ajalmu sudah di depan mata, tapi kamu bahkan tidak tahu. Apakah kamu pikir aku benar-benar peduli dengan kamu? Kamu salah. Sekarang aku dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa aku memiliki banyak musuh, tetapi kebanyakan dari mereka lebih kuat daripada musuh. Kamu tidak terlalu membebani hatiku. Tentu saja, karena aku sudah mengatakan ini, tentu saja aku tidak keberatan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Pangeran ketiga melanjutkan berbicara dengan lembut. Setelah berbicara, dia berhenti dan terus berkata dengan percaya diri, dua orang yang menyedihkan, aku dapat menjamin bahwa kalian semua akan mati di sini. Nada pangeran ketiga sombong dan percaya diri, dia yakin Dimaswu dan Dreamy Do akan mati. Dimaswu mengabaikan ancaman pangeran ketiga, namun, dia mendengarnya. Pangeran ketiga mengatakan bahwa musuhnya akan banyak dan kebanyakan dari mereka akan lebih kuat dari Dreamy Do. Ini mungkin berarti istana Bingshen dalam bahaya, bukan tempat yang baik. Selanjutnya Tuan Salju mengambil waktu santai dan berbicara tentang banyak aturan untuk memasuki istana Bingshen. Setelah berbicara, dia dengan sungguh-sungguh bertanya kepada orang-orang yang hadir, apakah kalian mengerti? Dimaswu mendengarkan dalam diam. Menurut Tuan Salju, istana Bingshen ini memiliki total 9 lantai. Saat ini, tempat mereka berada hanya lantai pertama. Hanya setelah melewati dunia lantai pertama ini mereka dapat mencapai istana Bingshen ruang tingkat kedua, dan seterusnya, tidak secara resmi dimasukkan ke dalam interior istana Bingshen sampai telah melewati 9 tingkat kesulitan. Namun, hanya mereka yang benar-benar telah mengatasi 9 tingkat kesulitan yang benar-benar memenuhi syarat untuk tinggal di istana Bingshen. Setelah Tuan Salju bertanya, seseorang berdiri dan bertanya kepada Tuan Salju, bagaimana jika kita gagal melewati penghalang? Tuan Salju mendengar kata-kata itu dan menjawab tanpa tergesa-gesa, kalau begitu, itu tergantung pada nasib baikmu sendiri. Jika beruntung, akan selalu berada di level itu. Jika kamu tidak beruntung, kamu hanya bisa mati di sini. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.